Saudara Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan dilakukan rapid test atau tes cepat virus corona agar bisa mengidentifikasi secara cepat penularan virus corona yang diprediksi akan semakin luas. Seperti apa rapid test itu dan benarkah obat Avigan dan kloroquine yang sempat disinggung Presiden Joko Widodo kemarin benar-benar ampuh untuk mengatasi corona? Untuk membahasnya sudah hadir di studio peneliti biologi molekuler Ahmad Rusdan Handoyo Utomo. Selamat malam, Pak Selamat Ahmad. malam. Lalu Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Pak Ari Fahrial Syam. Selamat malam, Pak Ari. Malam. Kemudian hadir juga dokter spesialis paru dari Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk, Dr. Dance Teno. Selamat malam, dokter. Selamat malam. Kabar baik ya? Baik. Oke, saya mau tanya terlebih dahulu soal obat. Ini kemarin, soal rapid test terlebih dahulu. Saya mau tanya kepada Pak Ari terlebih dahulu. Rapid test atau tes cepat, itu definisinya apa, Pak Ari? Ya, jadi yang dimaksud dengan rapid test yang saya juga udah lihat barangnya itu yang itu kan adalah dengan setetes darah saja ya, kemudian di dalam rapidnya tersebut kita sudah bisa menentukan dalam waktu 15 menit sampai 30 menit sudah bisa menentukan bahwa dia ini ya positif atau negatif saat itu ya. Tapi tadi kita mesti follow up. Kalau kita misalnya negatif juga belum tentu aman. Artinya kita mesti tetap, kalau kita termasuk yang kontak, kita mesti tetap dalam observasi 2 minggu. Kalau ini positif, maka ini harus dipastikan lagi dengan pemeriksaan molekuler. Jadi secara umum pemeriksaan, mungkin masyarakat nih biar mengetahui, pemeriksaan itu ada yang secara umum itu ada molekuler dan imunoassay. Kalau molekuler ini yang menggunakan RT-PCR yang sekarang ini sampai saat itu baru 12 laboratorium yang ditentukan oleh pemerintah. Nah kalau rapid test ini bisa dikerjakan di puskesmas karena cuman kayak seperti kita pemeriksaan gula darah saja. Tetes darah tek langsung ketahuan. Tapi sekali lagi tadi itu, kalau negatif bukan berarti kita aman. Kalau kita kontak tetap 2 minggu dia mesti isolasi diri. Tapi kalau positif mesti dikonfirmasi lagi dengan yang molekuler. PCR ya? Ya, PCR tadi. Jadi untuk tahap awal ini kan akan dilakukan rapid test ini. Ya. Seberapa persentasenya masyarakat bisa mengandalkan hasil dari rapid test ini sebelum kemudian nanti dilakukan PCR juga? Ya, jadi mesti saya sebutkan, saya coba search juga tadi ya pagi, itu ternyata memang ada puluhan model rapid test yang tersedia. Ada yang, jadi kalau kita bilang tuh ada yang memeriksa berdasarkan antibodi tubuh kita, kan ini dari darah, atau antigen gitu ya. Nah ini, jadi, bagaimana efektifnya sebenarnya kita mesti lihat juga gitu loh. Saya udah bicara juga teman-teman di Dinas Kesehatan, ayo deh kita juga mungkin nanti sebagian. Pak Ari kalau misalkan sudah ngelihat barangnya, kira-kira ini rapid test ini jenis yang seperti apa? Nampaknya antibodi ini, ya antibodi. Jadi artinya kalau seumpamanya kan dalam proses infeksi, kalau kita kena infeksi ya, ini kita bicara soal virus, maka antibodi akan terbentuk ya kan, gitu. Nah. Tadi yang saya bilang tadi ini, ketika kita positif, nah ini mesti konfirmasi lagi. Karena di dalam clinical practice seorang dokter, kita selalu ada yang bilang gold standar. Jadi uji bakunya itu apa sih? Nah uji baku untuk pemeriksaan ini adalah dengan pemeriksaan molekuler yang dengan RT-PCR tersebut begitu loh. Jadi apakah ini bermanfaat? Jelas ini bermanfaat, kan ini untuk screening awal. Tapi apakah ini kita bisa langsung bilang kalau ini positif diagnosis? Belum tentu. Ini yang memang masyarakat harus dipaham. Itu tadi kemarin dari beberapa pernyataan dari pemerintah memang Pak Yuri kalau nggak salah menyatakan bahwa iya rapid test akan dilakukan untuk screening awal, tapi nanti untuk konfirmasi betul seperti kata Pak Ari ada PCR. Kalau menurut Pak Ahmad apakah ini langkah yang tepat atau seperti apa? Ya. Terima kasih. Sebetulnya sebagian sudah disampaikan oleh Dr. Ari dan mungkin saya dari sisi molekulernya mungkin sedikit menambahkan ya. Jadi yang diperlukan dalam kondisi wabah ini itu adalah pengendalian transmisi. Dan transmisi itu kita ketahui karena adanya virus. Nah virus ini tentu harus kita kenali dulu di individu yang mana. Nah masalahnya kita sampai sekarang saya belum mendapatkan informasi resmi terkait rapid test yang digunakan, data sensitivitas dan spesifitas seperti apa. Jadi kalau kita lihat imunologi tes yang berbasis serologi yang terbaik itu tetap harus di rumah sakit sebetulnya. Dan dari paper yang saya baca yang terbaik ya, negatif palsunya itu bisa sampai 70%. Berapa? 70%? Ya, itu menggunakan teknik ELISA, itu yang terbaik. Jadi teknologi yang terbaik. Kita sekarang bicara rapid test, itu teknologi ELISA, teknologi serologi yang
apa istilahnya sederhana, yang paling sederhana. Nah, saya khawatir, saya tidak tahu dari manufacturing-nya itu threshold untuk deteksinya seberapa tinggi. Kalau terlalu tinggi, nanti false negatifnya bisa jadi semakin tinggi. Ini yang kami khawatirkan. False negatif semakin tinggi itu implikasinya apa? Jadi misalnya kita temukan 100 kasus positif berdasarkan standar baku dari dari real time PCR, mungkin hanya 10 yang terdeteksi dengan ini rapid test ini. Tapi saya nggak tahu yang dipakai sekarang itu datanya seperti apa. Jadi kalau sebagai ilmuwan, saya tidak akan langsung mendeploy itu. Saya akan pastikan dulu cek dengan manufacturing. Malah sebetulnya saya lihat ini adalah uji klinis gratis buat manufacturing. Karena tanpa dia menyediakan informasi mengenai spesifitas sensitivitas, dia juga mendapatkan datanya secara real life. Dan ini harus hati-hati sekali. Nah, tapi kalau kita data itu sudah dapat, kemungkinan besar yang manfaat yang akan menarik sebetulnya itu digunakan di bandara. Karena kita tahu mungkin orang-orang di luar negeri misalnya yang sudah terpapar dengan banyak sekali wabah dan dia mungkin sudah menimbulkan antibodi, itu jadi menarik. Oh, sudah ada positif nih. Walaupun kita tidak tahu positif ini apakah ada aktif infeksi atau dia sudah sembuh misalnya. Ahmad, gitu. kalau menurut Anda sendiri, ketika Presiden menyatakan bahwa akan disediakan 1 juta rapid test kit, kalau kemudian Anda bilang jangan-jangan nanti false positifnya tinggi sekali, false negatifnya tinggi sekali, jadi apakah alat rapid test ini sebenarnya berguna? Saya mungkin ke Dr. Arya, karena ini keputusan pemerintah dan ini pasti ada implikasi dari si kesehatan publik ya mungkin. Silakan Pak Ari. Dr. Ari. Ya, jadi pertama kali kita bicara memang begini, kita bicara soal screening, ya namanya juga screening itu penapisan, ya penapisan. Saya tadi setuju ya Pak Ahmad, jadi bahwa memang kita baiknya juga memang sambil jalan menurut saya. Jadi saya juga udah bicara dengan teman-teman Dinkes, nanti kita bisa, oke, ini pas kebetulan memang yang akan dikerjakan ini nampaknya ini yang memang tracing ya, artinya memang udah kontak. Jadi dia diambil darahnya, tapi dia juga diambil swabnya. Dari situ nanti kita tahu tuh yang disebutkan oleh Pak Ahmad tadi, apa yang namanya false negatif. Maksudnya kita bilang itu negatif, sebenarnya itu kita positif. Jadi memang gini, memang perlu ada edukasi juga buat ke masyarakat. Artinya ketika dia dinyatakan negatif pada saat dengan rapid, jangan happy dulu. Kenapa? Karena nunggu nih 2 minggu nih. Kalau ada tanda-tanda, mohon maaf, dia ada gejala-gejala demam, pilek, batuk, dia sudah bilang suspek, perlu di swab misalnya. Tapi ketika dia positif, oh tunggu dulu nih, kita pastikan dulu. Ini saya bilang tadi, itu yang kita bilang gold standard tadi. Apakah ini memang penting? Kalau bicara soal untuk kepentingan epidemiologi ini penting, ya kan? Kenapa? Tadi ini bisa lebih luas penggunaannya. Kemudian juga sebenarnya saya juga berapa kali menyampaikan, sebenarnya kita juga ambil deh nih 1.000 orang, kemudian kita lakukan molekuler, sehingga kita tahu nih berapa persen sih sebenarnya. Itu sebenarnya kita udah bicara, saya udah menyampaikan ini ke Ristek, dan nampaknya mudah-mudahan bisa diterima. Jadi kita sampel di mana-mana, di Jakarta, kota-kota besar lah, kita ambil deh nih. Sebenarnya the real problemnya ini bagaimana sih ini kita ini gitu loh. Dokter Dance, begini. Yang jelas apapun ini nanti prosentase false negatifnya, tapi yang jelas ini alatnya sudah hadir. Bahkan Presiden kemarin bilang sudah mulai dilakukan rapid test di beberapa wilayah, khususnya yang prevalensinya tinggi. Nah, kalau dari sisi dokter sendiri, apakah kemudian tes dengan menggunakan rapid test ini bisa jadi indikator pertama seseorang harus dirawat lebih lanjut atau tidak? Memang rapid test ini, kan ini sudah pandemi di dunia. Jadi kalau kita memakai tes yang PCR itu kan lama. Karena ini sudah membooming sekali dan memang itu harus perlu untuk melakukan rapid test. Yang saya baca di jurnal-jurnal itu, dia mengatakan bahwa itu kira-kira 90% sensitivitas, 69% sensitivitasnya. Jadi sebenarnya cukup akurat, apalagi ini sudah diuji coba di beberapa negara, misalnya yang pertama di Tiongkok sana. Saya sudah cukup baik. Kalau rumah sakit dokter sendiri, apakah sudah mendapatkan kiriman ini? Belum. Belum ya? Belum ada. Jadi belum tahu bentuknya akan seperti apa, jenisnya yang mana begitu ya? Mesin saya udah lihat. Mesinnya kecil sekali, kecil begini. Saya udah lihat. Mesinnya kecil sekali, sebesar gini. Kit juga saya lihat, sudah lihat. Apakah semua tenaga kesehatan di rumah sakit yang standar aja pasti bisa mengoperasikan alat rapid test ini? Ya, saya rasa bisa karena ini sangat simpel sekali, seperti tadi Prof. Ari katakan bahwa ini cuma ambil satu tetes darah, jadi ada satu
lembaran kertas gitu, lalu ditetesin. Nanti ada lihat stripnya, ada strip 1, 2, dan 3. Saya udah lihat. Oke. Berarti tidak perlu dokter mungkin jangan-jangan di Iya, puskesmas tidak perlu. bisa ya? Bisa. Oke, nanti Simpel akan banget. saya lanjutkan perbincangan ini. Saya juga masih Tapi saya rasa tetap perlu dokter. tetap perlu dokter. Tetap perlu dokter, tidak bisa ini. Ya artinya begini, bahwa ini harus ada supervisi dokter, karena ini berhubungan dengan masalah screening tadi. Oke. Ini memang perlu lanjut atau tidak gitu loh. Oke. Jadi apalagi kan kalau yang positif kan perlu dokter yang menjelaskan. Tapi di puskesmas pun bisa. Artinya begini, bisa saja tenaga medis lain membantu di Oke. puskesmas. Ya. Ini justru saya rasa ini memang harusnya memang di puskesmas-puskesmas, ya kan, puskesmas mulai untuk pemeriksaan ini gitu. Oke, kita nanti lanjutkan termasuk juga soal obat yang katanya mau didatangkan Presiden Jokowi, kloroquine dan juga Avigan. Saya mau tanyakan kepada para ahlinya apakah benar-benar itu bisa membantu menyembuhkan COVID-19 atau tidak. Sesaat lagi saudara jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam.